Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini adalah video pertama saya di YouTube channel ini. Kendala yang dihadapi mahasiswa tingkat akhir tidak saja tentang penelitian saja, akan tetapi juga tentang komunikasi mereka dengan dosen pembimbing. Komunikasi dengan dosen pembimbing terkadang juga menjadi hambatan dalam penyelesaian tugas akhir. Dan biasanya jika komunikasi kita kurang baik, maka proses bimbingan kita juga kurang lancar. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan komunikasi atau bagaimana cara berkomunikasi dengan dosen pembimbing dengan baik. Biasanya sebelum kita bertemu dengan dosen pembimbing untuk melakukan bimbingan skripsi, kita perlu membuat janji terlebih dahulu dengan dosen tersebut. Dan biasanya membuat janji itu bisa melalui chatting WhatsApp. Nah, di sini saya akan membuat atau akan berbagi tips bagaimana cara chatting WhatsApp dengan dosen pembimbing agar bimbingan kalian bisa lancar dan respon dari dosen pembimbing juga baik. Simak terus, jangan pernah skip. Sebelumnya, saya mau disclaimer dulu bahwa tips-tips yang saya berikan dalam video ini adalah hasil dari pengalaman saya pribadi waktu saya bimbingan skripsi dulu. Tips yang pertama yaitu berpikir positif. Berpikir positif itu perlu dalam setiap hal apa yang kita lakukan. Karena dengan berpikir positif, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan juga akan berdampak positif pula terhadap kita. Begitupun dengan cara atau pola pikir kita terhadap dosen kita. Mulai sekarang kalian harus berpikir positif pula terhadap dosen pembimbing kalian, bahwa tidak ada dosen pembimbing yang killer. Kita hanya perlu melakukan komunikasi dengan baik sehingga proses bimbingan kita berjalan dengan lancar. Jadi buang jauh-jauh pikiran negatif, dosen yang killer, dosen yang sulit ditemui, dosen yang cara penjelasannya berbelit-belit dan segala macam, itu dihilangkan dan tuangkan pikiran-pikiran yang positif saja. Itu akan mempermudah kita dalam mengikuti tips-tips selanjutnya yang saya berikan di video ini. Jadi jangan lupa berpikir positif. Jadi berpikir positif di sini adalah akar dari semua apa yang kita lakukan. Nah, setelah kita berpikir positif, kita lanjut tips yang kedua, yaitu perhatikan waktu. Memperhatikan waktu menjadi penting ketika kalian akan mengirim pesan terhadap dosen pembimbing. Kalian harus menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengirim pesan kepada dosen pembimbing kalian. Seperti contoh, kalian jangan mengirim pesan pada saat malam hari, karena biasanya pada saat malam hari bisa saja dosen kalian sedang beristirahat. Atau kalian jangan mengirim pesan pada saat libur kampus. Dosen juga manusia. Terkadang di antara beliau-beliau baru bisa family time atau berkumpul dengan keluarganya pada saat libur kampus saja. Jadi, alangkah baiknya kita menghubungi mereka, mengirim pesan pada saat jam kantor saja. Selanjutnya, tips yang ketiga yaitu sebutkan identitas kalian dengan jelas. Kalian perlu menyantumkan identitas kalian dengan jelas pada pesan yang kalian kirim kepada dosen. Karena tidak semua dosen menyimpan kontak kita atau kontak mahasiswanya. Jadi, sebelum kalian menulis tentang tujuan kalian mengirim pesan, tulis dulu identitas kalian seperti nama, kemudian semester berapa, program studi apa, dan tuliskan tujuan dan maksud kalian mengirim pesan kepada dosen. Lantas bagaimana dengan dosen dan mahasiswa yang sudah saling menyimpan kontak? Kalau untuk saya pribadi, memang ada beberapa dosen yang menyimpan kontak saya dan saya juga menyimpan kontak dosen. Tapi pada prinsipnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, alangkah lebih baik jika kalian tetap mencantumkan
identitas kalian dengan lengkap ketika kalian mengirim pesan untuk melakukan janjian bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing. Nah, selanjutnya tips yang keempat, gunakan bahasa yang baik dan to the point. Tentu saja, dengan menggunakan bahasa yang baik akan mempengaruhi pula dengan proses kita bimbingan nanti. Dan untuk melakukan itu, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Karena tidak cukup dengan bahasa yang baik saja, kita juga memperhatikan ketepatan, kejelasan, maksud dan tujuan kita. To the point saja, jangan berbelit-belit dan menggunakan pemborosan kata. Menggunakan bahasa yang baik tentu saja menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Nah, biasanya ada di antara mahasiswa yang menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu dicampur-campur. Seperti contoh, ketika kalian mau membimbingan skripsi, kalian bertanya, apakah jenengan ada waktu? Nah, bahasa jenengan di sini memang bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa yang artinya kamu atau Anda. Bahasa jenengan ini adalah bahasa yang baik dalam bahasa daerah Jawa. Tapi saya rasa itu kurang tepat ketika kita berkomunikasi dengan dosen menggunakan bahasa yang dicampur-campur. Saya rasa penggunaan jenengan ini bisa diganti dengan panggilan. Seperti contoh, apakah saya bisa bertemu dengan ibu hari ini? Langsung saja seperti itu. Atau barangkali jika bapak berkenan, kira-kira kapan saya bisa bertemu dengan bapak? Saya suka gemes kalau ada mahasiswa atau dulu teman saya pernah mengirim pesan, Bu atau Pak, posisi di mana? Saya rasa itu kurang tepat. Seperti contoh ketika kalian sudah berada di lokasi di mana kalian janjian dengan dosen. Tapi di lokasi tersebut kalian belum menemukan dosen kalian. Pasti dalam benak kalian berpikir di mana ya dosen kita. Tapi kalian jangan mengirim pesan bertanya posisi dosen di mana, Bu, posisi di mana, jangan. Bisa diganti dengan bahasa seperti ini. Bu, Bapak, Ibu atau Bapak, saya sudah berada di depan ruangan Ibu. Kira-kira saya bisa menemui Ibu di mana? Nah, pasti dosen nanti akan memberikan posisinya, akan memberitahukan posisi beliau sekarang berada di mana dan kalian bisa menemui beliau. Untuk tips yang selanjutnya, yang keberapa ya? Yang kelima adalah jangan pernah spam chat. Jangan mengirim pesan yang sama berulang-ulang kepada dosen pembimbing kalian, karena bisa jadi itu akan membuat mood dosen pembimbing kita menjadi tidak baik terhadap kita. Jadi cukup kalian mengirim pesan sekali saja kepada dosen pembimbing kita. Nah, sebelum kalian bimbingan skripsi, perlu loh kalian mempersiapkan diri. Maksudnya seperti apa? Jangan sampai pada saat kalian sudah waktunya bimbingan skripsi, kalian belum siap apa-apa. Seperti naskahnya belum, kemudian kesiapan diri kalian, kesiapan mental. Jadi, kalau kita bimbingan hanya asal-asalan saja, sama saja kita buang-buang waktu dosen. Karena waktu itu berharga. Jadi gunakan kesempatan yang diberikan dosen kepada kalian dengan sebaik-baiknya. Nah, bagian akhir ini yang paling penting. Tips yang terakhir, kalian jangan menggunakan waktu kalian. Kan ada tuh mahasiswa yang biasanya bilang seperti ini, Bu, besok bisa nggak saya bimbingan? Atau, Bu, saya mau bimbingan hari ini, apa Ibu bisa? Nah, saya rasa itu kurang tepat. Karena lagi-lagi kita harus perlu mengetahui jadwal dosen, kemudian kita harus tahulah seluk-beluknya dulu. Saya rasa yang paling penting kita mengikuti waktunya dosen saja. Seperti contoh kita mengirim pesan seperti ini. Bapak, jika Bapak berkenan, kira-kira kapan saya bisa menghadap Bapak untuk melakukan bimbingan skripsi?
Intinya ada kata kunci yang perlu kalian perhatikan, yaitu ada kata mohon maaf, jika berkenan, dan terima kasih di akhir pesan kalian. Kalian bisa melihat contoh seperti berikut ini. Assalamualaikum, saya Rizky, mahasiswa Bapak di... Nah, jika dosen kalian itu tidak hanya mengajar di satu tempat saja, kalian perlu menyebutkan berasal dari kampus mana, semester dan prodi jangan lupa kalian sebutkan. Dan ada 3 kata kunci tadi, kata maaf, jika berkenan, dan kemudian ucapkan terima kasih di akhir pesan. Kalian bisa mencoba mencontoh ini dan semoga berhasil. Dan tips yang terakhir ini berkaitan dengan tips yang sebelumnya, bahwa kita harus betul-betul siap. Maksudnya apa? Misalkan kalau dosen kalian membalas chat kalian seperti ini, bisa mbak hari ini ya temui saya di ruangan saya, tapi naskah kalian belum selesai, revisi kalian belum selesai, atau kalian sedang tidak ada di rumah, sedang di luar kota. Hello, kalian niat gak sih mau bimbingan skripsi? Jadi pastikan kalian benar-benar ready, kalian betul-betul mempersiapkan mental kalian, naskah kalian, baru kalian menghubungi dosen kalian dan meminta waktu dosen untuk bisa bertemu menghadap bimbingan skripsi. Saya rasa tips-tips itu tadi kalau memang betul-betul dilakukan dengan baik, maka hasilnya pun juga akan baik. Dan itu saja sih menurut saya, asal kalian konsisten aja, step by step belajar terus, kemudian kalian mempelajari karakter dosen tersebut, dan kalian juga harus disiplin juga mengatur waktu kapan kalian harus menyelesaikan deadline revisi atau deadline mengerjakan bab 1, 2, 3 dan sebagainya. Saya rasa itu perlu kedisiplinan juga. Udah, itu aja tips yang saya berikan kepada kalian. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian, dan saya harap kalian bisa lulus tepat waktu ya. Jangan suka molor, karena waktu itu berharga. Sekian video kali ini. Jika kalian ingin tahu tips-tips lainnya terkait dengan komunikasi, baik dengan dosen, dengan orang tua, atau dengan teman relasi bisnis dan lain sebagainya, kalian bisa request di kolom komentar. Jangan lupa tolong dukung saya dengan subscribe, like, share, dan komen video yang saya berikan di YouTube channel ini. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.